Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 650. Undangan Ying Wucheng, dengan pemahaman Luo Xiu terhadap ilmu bela diri, menciptakan metode kultivasi tingkat Dewa Langit adalah hal yang mudah. Saat masih di Samudera Bintang, dia sudah berhasil mengembangkan teknik Dewa Perubahan yang pada waktu itu hampir menyamai tingkat Dewa Raja. Sekarang, dengan bertahun-tahun berlalu, meskipun peningkatan kekuatannya agak lambat, dia telah menyerap esensi dari banyak teknik bela diri, membuat pemahamannya melampaui banyak orang. Manik kehidupan dan kematian menyimpan proyeksi siklus reinkarnasi yang mencatat jejak kehidupan para makhluk, termasuk teknik-teknik yang diciptakan oleh ahli dewa tertinggi. Walaupun Luo Xiu belum bisa memperoleh teknik yang utuh, bahkan hanya mempelajari bagian-bagian tertentu sudah sangat memperkaya wawasannya. Dengan fondasi yang kuat ini, Luo Xiu memiliki keyakinan untuk mengembangkan lanjutan dari teknik Dao Langit Samudera Bintang. Bahkan, bagian kedua teknik yang dia ciptakan telah melampaui batasan asli dari teknik tersebut, menjadi versi yang benar-benar miliknya. Di Sari Cahaya Abadi, waktu berjalan 10 kali lebih lambat, memungkinkan 4 bintang hukum yang baru terbentuk dalam lautan energinya secara bertahap menjadi nyata dari bayangan samar. Ketika bintang-bintang ini mencapai wujud nyata, teknik lanjutan yang dia kembangkan terbukti dapat dilatih. Seiring waktu, Luo Xiu terus mengolah pil untuk memasok energi yang cukup ke bintang-bintang hukum ini. Setelah sekian lama, akhirnya bintang-bintang hukum tersebut benar-benar terbentuk, menyala dengan terang. Bintang hukum kehidupan dan kematian saling berlawanan dalam warna hitam dan putih, bintang hukum ruang berkilauan dalam bayang-bayang, dan bintang hukum waktu lenyap tanpa wujud. Pada saat pembentukan keempat bintang ini, gelombang energi besar meledak dari dalam tubuh Luo Xiu, meningkatkan kekuatannya ke tingkat Dewa Langit tingkat 3. Saat dia membuka matanya, pancaran ilahi yang terang menyelubungi tubuhnya, dan di belakangnya, muncul penglihatan bintang-bintang dengan roda reinkarnasi sebagai pusatnya, dikelilingi oleh 39 bintang, hanya bintang waktu yang tidak terlihat karena sifatnya yang tak berbentuk. Meskipun kekuatanku sudah meningkat jauh, jarak ke tingkat Dewa Kaisar masih panjang, gumam Luo Xiu. Makin tinggi tingkat bela diri, makin besar perbedaan antara setiap tingkatnya. Meskipun dia bisa menantang Dewa Raja saat berada di tingkat Dewa Iblis, kini sebagai Dewa Langit, ia masih belum dapat menandingi Dewa Kaisar. Luo Xiu menghitung waktunya, dia telah berlatih hampir 5 tahun. Berkat Sari Cahaya Abadi, di dunia luar hanya sekitar setengah tahun yang telah berlalu. Beruntung ada pecahan Sari Cahaya Abadi, pikirnya. Dalam tahap akhir kultivasi bela diri, setiap peningkatan sangat sulit, membutuhkan bakat, sumber daya, dan waktu yang cukup. Di tingkat Dewa Langit, bukan hal yang aneh jika seseorang harus berlatih selama ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk mencapai kemajuan. Dia mulai memahami mengapa kekuatan di balik situ Zheng Jian sangat menginginkan Sari Cahaya Abadi. Dengan kemampuan dunia ini, seseorang bisa mempercepat pembentukan ahli. Bagi mereka yang tidak memiliki bakat tinggi, Sari Cahaya Abadi memungkinkan mereka untuk mengimbangi para jenius, memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat lebih tinggi, dan karenanya memperpanjang hidup. Dan ini hanyalah pecahan dari Sari Cahaya Abadi, jika utuh, kekuatannya akan luar biasa. Berdasarkan pengetahuan Luo Xiu, Sari Cahaya Abadi yang utuh setara dengan manik kehidupan dan kematian, sebuah harta langka yang luar biasa. Setelah menghitung pil yang tersisa, Luo Xiu menyadari bahwa selama pelatihan dari tingkat Dewa Langit tingkat 1 ke tingkat 3, dia telah menghabiskan lebih dari 100 pil tingkat 8. Untuk naik ke tingkat 4, yang merupakan batas lain, sisa pilnya tidak akan mencukupi. Dalam proses latihan ini, gabungan dari teknik kehidupan dan kematian alam semesta serta teknik Dao Langit Samudera Bintang sangat membantu, memungkinkannya menyerap energi pil dengan cepat dan menghemat waktu. Satu pil tingkat 8 biasanya membutuhkan bertahun-tahun untuk diserap oleh seorang ahli tingkat menengah, yang artinya seorang Dewa Raja tingkat menengah bisa membutuhkan 1000 tahun untuk menyerap ratusan pil. Namun, Luo Xiu hanya membutuhkan 5 tahun untuk melakukannya. Pada saat ini, alis Luo Xiu sedikit berkerut. Dia merasakan gangguan dari formasi luar, dan segera menyembunyikan pecahan Sari Cahaya Abadi ke dalam lautan kesadarannya. Apakah Tuan Ye ada di sana? Dari balik formasi terdengar suara Ying Wucheng, perantara utama antara Luo Xiu dan pelelangan Tian Wu. Silakan masuk, Tuan Ying. Luo Xiu menjawab dengan tenang, membiarkan portal pada formasi terbuka untuk Ying Wucheng. Sesaat kemudian, Ying Wucheng memasuki ruangan, menyapa Luo Xiu dengan senyuman. Maaf jika saya mengganggu, Tuan Ye. Saya datang karena ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda. Ada apa? Tanya Luo Xiu. Pernahkah Tuan Ye mendengar tentang bintang waktu? Ying Wucheng bertanya sambil tersenyum. Luo Xiu sedikit mengernyitkan alis. Dia memang belum pernah mendengar tentang bintang waktu, tapi dari namanya, tampaknya terkait dengan hukum waktu. Ini mengingatkannya pada bintang hukum waktu yang baru saja ia bentuk di lautan energinya. Karena sering berlatih dalam pengasingan,
Saya memang belum pernah mendengar tentang bintang waktu, jawab Luo Xiu dengan jujur. Dia menyadari bahwa jika Ying Wucheng datang ke sini, pasti dia akan memberitahu lebih banyak tentangnya. Benar saja, melihat Luo Xiu menggelengkan kepala, Ying Wucheng tersenyum dan melanjutkan, itu wajar, karena di wilayah bintang Kunlun, hanya kekuatan-kekuatan sekelas Dewa Kaisar yang memiliki informasi lengkap tentang bintang waktu. Kekuatan biasa mungkin hanya pernah mendengar sedikit tentangnya. Bintang waktu adalah bintang yang sangat khusus. Sebagian besar waktu, ia berada dalam keadaan tersembunyi, sehingga tak terlihat baik dengan mata telanjang maupun dengan kekuatan spiritual. Hanya dalam waktu-waktu tertentu saja bintang ini menampakkan diri. Ying Wucheng melanjutkan, di perbatasan antara wilayah bintang Kunlun dan wilayah bintang Sentian, bintang waktu pernah terlihat sebelumnya. Menurut perhitungan para Dewa Kaisar, bintang ini akan muncul kembali dalam waktu dekat. Semakin banyak Ying Wucheng menjelaskan, semakin Luo Xiu merasa bahwa karakteristik bintang waktu mirip dengan bintang hukum waktu yang baru saja ia bentuk di dalam lautan energinya. Alasan Ying Wucheng memberitahunya hal ini tentu saja karena ada tujuan lain, yaitu mengundang Luo Xiu untuk ikut serta dalam eksplorasi bintang waktu. Karena bintang ini memiliki hukum yang unik dan seringkali menimbulkan fenomena aneh, termasuk banyak formasi bawaan alam yang terbentuk dari hukum semesta. Kemampuan Luo Xiu sebagai seorang ahli formasi kelas 8 akan sangat membantu keberhasilan ekspedisi tersebut. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengetahui bahwa rumah lelang Tianhuo hanyalah cabang dari rumah lelang Kunlun yang sebenarnya dijaga oleh kekuatan sekelas Dewa Kaisar. Jadi, barang-barang lelang di rumah lelang Tianhuo berasal dari rumah lelang Kunlun? Luo Xiu berpura-pura bertanya dengan santai. Beberapa di antaranya, tetapi tidak semuanya, jawab Ying Wucheng tanpa berpikir panjang, meskipun jawabannya agak ambigu. Jika Tuan Ye setuju, saya akan membawa Anda untuk bertemu dengan rekan kami yang lain, kata Ying Wucheng sambil berdiri. Bagaimana mungkin saya menolak undangan Tuan Ying sendiri? Jawab Luo Xiu sambil berdiri dan mengangguk. Haha, dengan kehadiran Tuan Ye, kita pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa dalam ekspedisi ke bintang waktu. Ying Wucheng tertawa puas. 15 menit kemudian, Luo Xiu mengikuti Ying Wucheng ke sebuah halaman di kota Tianhuo dan bertemu dengan rekan perjalanan mereka yang lain. Yang membuat Luo Xiu agak terkejut adalah bahwa rekan ketiga mereka adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda, kulitnya putih bersih, tubuhnya anggun, dan kekuatannya berada pada tingkat Dewa Raja tahap akhir, tingkat 7. Sebagai seorang wanita dalam dunia seni bela diri yang didominasi kekuatan, ia bisa bertahan di puncak tanpa menjadi objek eksploitasi. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan ini adalah Dewi Yurong Yurong, kata Ying Wucheng sambil mendekat. Dewi Yurong Yurong, ini adalah Tuan Ye Haoran, ahli formasi kelas 8, sekaligus ahli alkimia dan ahli pandai besi kelas 8. Senang bertemu dengan Tuan Ye, nama Anda sudah lama saya dengar, sapa Dewi Yurong Yurong dengan senyuman dan sedikit membungkuk. Dewi Yurong ini terlalu memuji, Luo Xiu membalas sambil tersenyum dan membungkuk. Ketiganya duduk mengelilingi sebuah meja di halaman, sementara Ying Wucheng menyeduh teh spiritual dan menuangkan secangkir untuk masing-masing dari mereka. Bintang waktu memang penuh dengan peluang besar, tetapi juga berbahaya. Meskipun Tuan Ye adalah ahli formasi kelas 8, bolehkah saya tahu seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda? Tanya Dewi Yurong Yurong dengan senyum halus. Jujur saja, kekuatan saya tak sebanding dengan kalian berdua, kata Luo Xiu sambil mengeluarkan sedikit aura kekuatan, yang setara dengan Dewa Raja tingkat 2. Namun, meskipun kekuatannya setara dengan Dewa Raja tingkat 2, Luo Xiu yang memiliki 22 bintang hukum sebenarnya tidak lebih lemah dari seorang Dewa Raja tahap akhir. Dewi Yurong Yurong sedikit mengernyit, tampaknya merasa kecewa. Meski seorang ahli formasi kelas 8 memiliki status tinggi, dalam hal kekuatan murni, ia biasanya lebih lemah daripada Dewa Raja tahap akhir. Luo Xiu tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi Ying Wucheng dengan cepat memberi komentar untuk memperbaiki suasana. Dewi Yurong Yurong, sepertinya Anda keliru. Kekuatan Tuan Ye terletak pada keahlian formasinya. Kita mungkin memiliki kekuatan yang baik, tetapi ketika menghadapi formasi bawaan alam, kekuatan fisik saja tidak cukup. Bersambung.